Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Anggraini, SPMSI, salah satu dosen program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Spesialisasi mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi pengelolaan agribisnis yang berada di semester 4. Deskripsi mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menjelaskan pengertian, manfaat studi kelayakan agribisnis, time value of money, tahapan menyusun studi kelayakan agribisnis yang didasarkan pada kriteria investasi dan analisis sensitivitas, memilih usaha agribisnis, menghitung surplus konsumen, produsen, harga bayangan, dan kriteria tambahan dalam analisis ekonomi. Capaian pembelajaran akhir pada mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis adalah mahasiswa mampu menyusun studi kelayakan agribisnis sesuai dengan standar yang berlaku yang meliputi aspek pasar, manajemen, produksi, finansial, dan ekonomi. Adapun materi pada mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis adalah materi pertemuan pertama, pengertian dan manfaat studi kelayakan agribisnis dengan sub capaian pembelajaran mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan manfaat studi kelayakan agribisnis. Materi pertemuan kedua adalah time value of money. Dengan sub capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung time value of money yang mencangkup discounting factor dan compounding factor. Materi pertemuan ketiga sampai dengan kelima adalah aspek-aspek dan tahapan studi kelayakan agribisnis. Sub capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek dan tahapan studi kelayakan agribisnis. Materi pertemuan ke-6 dan 7 adalah kriteria investasi, yaitu NPV, BC ratio, gross BC, IRR, payback period, dan break-even point. Sedangkan sub capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyusun kelayakan investasi yang mencangkup NPV, IRR, net BC, gross BC, payback period, dan break-even point. Materi pertemuan ke-8 adalah analisis sensitivitas dan switching value. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menyusun analisis sensitivitas dan switching value. Dan pertemuan ke-9 akan dilakukan evaluasi, yaitu ujian tengah semester. Materi pertemuan ke-10 adalah indikator-indikator dalam analisis ekonomi. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan indikator-indikator dalam analisis ekonomi. Materi pertemuan ke-11 adalah memilih usaha agribisnis yang memiliki kelayakan dengan analisis kriteria investasi. Dengan sub capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memilih usaha agribisnis yang memiliki kelayakan dengan analisis kriteria investasi. Materi pertemuan ke-12 dan 13 adalah surplus produsen dan konsumen. Dengan sub capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menghitung surplus konsumen dan produsen. Materi pertemuan ke-14 dan 15 adalah harga bayangan. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menghitung harga bayangan atau shadow price. Materi pertemuan ke-16 adalah kriteria tambahan dalam analisis kelayakan ekonomi.
dengan sub capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu menggunakan kriteria tambahan dalam analisis kelayakan ekonomi. Selanjutnya akan dilakukan ujian akhir semester dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, buku ajar studi kelayakan agribisnis yang disusun oleh tim pengampu mata kuliah yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, buku Ibrahim tahun 2019 dengan judul Studi Kelayakan Bisnis. Yang selanjutnya adalah buku Pasaribu tahun 2012 dengan judul Perencanaan dan Evaluasi Proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery yang saya lakukan yang pertama, menyediakan materi yang diupload melalui LMS Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya, saya juga menyediakan buku panduan praktikum yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan praktik. Dan yang terakhir adalah melakukan studi kasus terkait dengan analisis kelayakan finansial dan ekonomi di bidang agribisnis. Kedua, interaction, yaitu melakukan interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas untuk menciptakan suasana yang interaktif melalui tanya jawab maupun diskusi. Selanjutnya, saya juga menyediakan grup WhatsApp yang digunakan untuk berdiskusi di luar jam pelajaran dan membantu mahasiswa ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah melalui LMS Politeknik Negeri Lampung untuk melihat dan mengoreksi secara langsung tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Yang terakhir adalah metode assessment. Metode yang saya lakukan adalah dengan menyampaikan kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Bobot penilaian pada mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum adalah sebagai berikut. Untuk 1 SKS teori adalah sebesar 35% dengan rincian komponen penilaian kuis 7,5%, tugas terstruktur 7,5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%. Untuk bobot penilaian praktikum yaitu 2 SKS yaitu dengan total penilaian 65% adalah sebagai berikut. Dengan komponen laporan 15%, aktivitas 10%, hasil praktek 15%, dan ujian akhir praktikum sebesar 25%. Berikut adalah pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan ke-11 dengan topik memilih usaha agribisnis yang memiliki kelayakan dengan analisis kriteria investasi. Topik bahasan yang akan dijelaskan adalah yang pertama, mutually eksklusif, yang kedua adalah crossover discount rate. Selamat menyaksikan.